Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Muhammad Rafka Putra dengan NIM 015, Putri Aneli Agatha dengan NIM 016, Salwa Azara dengan NIM 017, Kayani Mayantia 019, dan Regina Ramawati dengan NIM 036 akan membawakan hasil diskusi yaitu mengenai global market, entry strategies, licensing, investment, and strategic alliance. Yang mana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani. Untuk bab 1 akan dibacakan oleh teman saya. Ya, bab 1 pendahuluan. Next. Latar belakang. Dewasa ini persaingan dalam dunia bisnis semakin kuat. Segala hal dilaksanakan dalam persaingan tersebut, tidak terkecuali dengan melebarkan sayap perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh pemasaran global yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperluas target pasar, memperbanyak konsumen, dan meningkatkan keuntungan. Pemasaran global sendiri memiliki pengertian sebagai proses memfokuskan sumber daya, yakni manusia, uang, aset, atau fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud licensing? Yang kedua, bagaimana cara melakukan investment? Dan yang ketiga, bagaimana tata cara menerapkan a global strategic partnership? Selanjutnya, untuk tujuan masalah, yang pertama untuk mengetahui definisi licensing, kedua untuk mengetahui dan memahami tata cara melakukan investment, dan ketiga untuk mengetahui dan memahami tata cara melakukan global strategic partnership. Selanjutnya, bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama itu materi yang akan dibawakan yaitu ada licensing, investment, dan global strategic partnership. Materi yang pertama yaitu ada licensing. Lisensi adalah sebuah perjanjian kontrak di mana satu perusahaan yang memberi lisensi membuat aset tersedia untuk yang lain, yaitu perusahaan penerima lisensi dengan imbalan royalti, biaya lisensi, atau bentuk kompensasi lainnya. Contoh lisensi yaitu seperti paten, trade secret, brand name, dan product formulation. Lalu, adapun keuntungan dan kekurangan dari lisensi. Yang pertama, keuntungan dari lisensi yaitu menyediakan metode untuk menghindari tarif, kuota, dan hambatan ekspor lainnya. Yang kedua, memberikan profitabilitas tambahan dengan sedikit investasi awal. Yang ketiga, adanya return of investment yang menarik. Lalu yang keempat, biaya rendah. Adapun kekurangan dari lisensi yang pertama, yaitu partisipan yang terbatas, pengembalian mungkin hilang. Yang ketiga, penerima lisensi bisa menjadi pesaing. Yang keempat, kurangnya pengontrolan. Dan yang kelima, penerima lisensi dapat mengeksploitasi sumber daya perusahaan. Lalu, selanjutnya ada special licensing arrangement. Yang pertama ada kontrak manufaktur, yaitu perusahaan menyediakan spesifikasi teknis untuk subkontraktor atau pabrik lokal, yang mana memungkinkan perusahaan untuk berspesialisasi dalam desain produk, sementara kontraktor menerima tanggung jawab untuk fasilitas produk. Selanjutnya ada franchising, yaitu kontrak antara perusahaan induk dan franchisor, yang mana memungkinkan franchise untuk menjalankan bisnis yang dikembangkan oleh franchisor di pengembalian dengan biaya dan kepatuhan terhadap seluruh kebijakan. Selanjutnya ada investment. Next. Adapun pengertian dari investment. Investment atau investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset dengan tujuan untuk digunakan dalam waktu yang akan datang. Adapun aset-aset investasi bisa berupa tenaga, waktu, emas,
saham, reksadana, dan sebagainya. Adapun tujuan dari investasi adalah menghasilkan pendapatan dan perlu dipahami bahwa keuntungan yang didapatkan dari investasi dapat berupa bunga, dividen, royalti, atau uang sewa. Next. Kemudian ada pun beberapa manfaat dari investasi. Yang pertama, sebagai jaminan ketersediaan bahan baku. Sebagai jaminan pada usaha produksi bahan baku yang berkaitan dengan bisnisnya. Dengan demikian, investasi tersebut dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk operasional perusahaan utama. Kemudian yang kedua, memenuhi ketersediaan kebutuhan masa depan, di mana nilai aset yang cenderung naik akan menjadi saran mencari keuntungan yang dapat sewaktu-waktu dicairkan atau ditukarkan dengan sumber daya lain ketika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada belajar hidup berhemat, di mana rutin melakukan investasi akan memunculkan semangat dalam diri agar bisa menabung untuk masa depan. Kemudian yang keempat, menjadi pengendali dari suatu perusahaan. Adanya kepemilikan sebagian ekuitas menjadikan kehendak investor diperhitungkan dalam pengembalian keputusan pada perusahaan tersebut. Next. Kemudian ada pun bentuk-bentuk macam investasi. Yang pertama ada investasi jangka pendek, di mana investasi ini biasanya memiliki jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun. Contoh dari investasi jangka pendek ialah tabungan, deposito, obligasi jangka pendek, reksadana, pasar uang. Kemudian ada investasi jangka menengah, di mana investasi ini biasanya memiliki jangka waktu pengembalian antara 1 sampai dengan 5 tahun. Contoh investasi jangka menengah adalah reksadana, pendanaan tetap, surat uang jangka menengah, suku retail, dan lain-lain. Kemudian ada investasi jangka panjang. Investasi ini biasanya memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 5 tahun. Contoh investasi jangka panjang ini adalah apartemen, rumah, dan tanah. Next. Kemudian selanjutnya ada joint venture, di mana adalah suatu bisnis atau usaha yang dilakukan oleh 2 atau lebih entitas bisnis dalam periode waktu tertentu. Sesuai kesepakatan, umumnya kerjasama itu akan diciptakan untuk memberikan sebuah tujuan yang spesifik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Pada joint venture ini, sistem kerjasama yang terjalin akan berakhir ketika tujuan-tujuan telah terpenuhi semua dengan baik, kecuali bila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memutuskan untuk terus melanjutkan kerjasama tersebut. Next. Kemudian ada pun alasan mengapa perlu membangun bisnis dengan joint venture. Yang pertama ini ada menggabungkan sumber daya, di mana dengan entitas yang lebih besar, maka besar kemungkinan hal itu akan memberikan pengaruh yang lebih besar dalam sebuah industri atau lebih banyak memiliki sumber daya guna memastikan kesuksesan atau suatu bisnis tersebut. Kemudian menggabungkan keahlian, di mana bisnis yang memiliki sifat teknis, di mana suatu perusahaan dapat mempunyai keahlian dalam membuat perangkat lunak, sedangkan untuk perusahaan yang lainnya mempunyai keahlian untuk membuat perangkat baru. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya. Joint venture ini dapat dibentuk untuk menghemat biaya, seperti misalnya untuk biaya iklan atau publikasi di suatu pameran. Next. Selanjutnya adalah investment via equity stake or full ownership. Ekuitas atau equity adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Selain itu, ekuitas pemegang saham dapat mewakili nilai buku suatu perusahaan. Next. Jenis ekuitas. Yang pertama itu adalah equity pemilik usaha. Artinya, jenis yang pertama ini berhubungan dengan modal awal ketika seseorang memulai usahanya. Modal tersebut tidak termasuk dalam perhitungan manapun, serta segala bentuk keuntungan yang berasal dari modal akan menjadi milik dari owner usaha itu. Yang kedua, equity pemegang saham. Terdapat pembagian dividen dengan pemegang saham lainnya. Dan yang terakhir, equity pembiayaan. Artinya adalah besaran uang pembelian saham oleh investor yang digunakan untuk pengembangan usaha tersebut. Next. Selanjutnya ada Global Strategy Partnership. The nature of global strategy partnership ialah 2 perusahaan atau lebih yang mengembangkan strategi jangka panjang bersama dengan tujuan mencapai kepemimpinan dunia dengan mengusahakan biaya paling rendah
diferensiasi, dan menciptakan pemosisian berdasarkan variasi. Next. Berikut ini teori-teori kemitraan strategi global. Yang pertama ada market power theory, ialah perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar melalui strategi kerjasama dengan perusahaan lain. Kedua ada transaction cost economics, yaitu biaya produksi dan transaksi dari suatu kemitraan lebih rendah daripada dilakukan sendiri. Yang ketiga ada agency theory, yaitu bertindak selaku agen di mana perusahaan induk bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan sukses bisnis. Yang keempat, increasing returns theory, yaitu increasing return menyebabkan perusahaan perlu melakukan aliansi untuk menjadi pemain utama dan first mover. Yang kelima, research-based view, yaitu KSG dibentuk untuk menciptakan sekumpulan sumber daya strategis dan sosial yang berfungsi sebagai sumber keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir ada organizational learning or knowledge, yaitu perusahaan membentuk partnership untuk mengkapitalisasi peluang untuk mendapatkan dan mempelajari kemampuan dan keahlian baru. Berikutnya. Terdapat beberapa faktor keberhasilan wirausaha yang harus dimiliki, sebab usaha tidak hanya soal uang, melainkan juga sikap, attitude, sifat, dan lain sebagainya. Dengan berwirausaha, berarti kita mendirikan usaha hingga mengelolanya sendirian. Kita tidak bekerja di bawah orang lain, melainkan menjadi bos dari usaha sendiri. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor keberhasilan. Yang pertama itu memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor keberhasilan wirausaha tentunya berasal dari diri wirausaha itu sendiri. Salah satunya adalah memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Yang kedua, melakukan perencanaan dengan matang. Dengan wirausaha, segala sesuatu harus direncanakan dengan sebaik mungkin. Perencanaan sebenarnya dimulai sejak merintis usaha. Dari situlah perencanaan usaha dapat menjadi pedoman serta pengingat Anda ketika menjalankan usaha. Saat menjalani usaha, tidak akan luput dari tantangan serta rintangan. Namun, hal tersebut akan dapat diatasi dengan matang dan menyeluruh. Yang ketiga, memanfaatkan peluang dengan baik. Selain menghadapi tantangan dan rintangan, kita akan dihadapkan dengan peluang-peluang. Peluang tersebut akan sia-sia bila tidak dimanfaatkan. Meski begitu, kita bumerang bagi diri sendiri. Dalam memanfaatkan peluang, pastikan peluang tersebut memang selaras dengan usaha kita sendiri, terutama potensi diri, situasi, dan kondisi pasar, berikut dengan rencana lainnya. Yang keempat, ada strategi pemasaran yang efektif. Agar usaha berjalan dengan lancar, kita membutuhkan strategi pemasaran yang efektif. Adanya strategi pemasaran, inilah yang akan membantu dalam memperkenalkan usaha serta produk kepada masyarakat, karena pastinya kita sudah memiliki target pasar sendiri. Sehingga bagaimana caranya supaya produk dan jasa berhasil menarik perhatian target tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, kreatif dan inovatif. Faktor ini membuat kita lebih unggul dengan kreativitas yang kita miliki. Inovasi pun dibutuhkan ketika akan melakukan ekspansi usaha dengan lebih luas. Dengan begitu, kita akan membuat pelanggan tetap setia memilih produk karena kualitas produk menjadi lebih baik. Next. Selanjutnya ada aliansi with Asian competitor. Aliansi dengan pesaing Asia, yaitu di mana artinya perusahaan Barat harus belajar dari keunggulan perusahaan Asia di bidang manufaktur. Masalah umum saat melakukan aliansi dengan perusahaan Asia yaitu yang pertama, setiap pasangan memiliki tujuan yang berbeda. Yang kedua, masing-masing harus berkontribusi pada aliansinya dan harus bergantung pada yang lain sampai tingkat yang membenarkan aliansi. Yang ketiga, perbedaan filosofi manajemen, harapan dan peningkatan. Dan yang keempat, tidak adanya memori perusahaan. Selanjutnya bab 3 yaitu implementasi. Implementasi licensing pada McDonald's. Pada tanggal 3 Juni 2009, hak waralaba McDonald's di Indonesia diambil alih oleh PT Rexo National Food, yang mana merupakan anak perusahaan dari Rexo Group, yang merupakan induk usaha perusahaan minuman ringan Sinar Sosro. McDonald's menerapkan persyaratan yang ketat bagi orang-orang yang ingin menjadi franchise. Selanjutnya, implementasi investment pada McDonald. Sistem investasi pada McDonald adalah investasi franchise. Franchise McDonald merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perusahaan McDonald terhadap sistem bisnis,
dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan serta digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian. Umumnya, investasi franchise McDonald seperti seseorang yang menanamkan modal dalam bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Jadi, jika berinvestasi pada franchise, artinya telah mendapatkan izin dagang, mulai dari pemakaian merek, penjualan produk, hingga sistem penjualannya. Kemudian ini ada implementasi joint venture pada McDonald. McDonald dan boyband K-pop terpopuler, yakni BTS, berkolaborasi untuk menu terbarunya, yakni BTS Meal, seperti pada gambar di samping. Menu ini dijual selama sebulan di sejumlah gerai McD, di 50 negara di dunia mulai 9 Juni 2021 lalu. Next. Selanjutnya ada implementasi Global Strategy Partnership. Sistem franchise menjadi salah satu kunci mengapa McDonald bisa meraup untung dan memperbesar jaringan waralaba mereka di seluruh dunia. McD menerapkan persyaratan yang ketat bagi orang-orang yang ingin menjadi franchise. Salah satunya, franchise harus memiliki modal senilai $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,2 miliar. Franchise juga harus memilih 2 jenis waralaba yang diberikan, seperti new franchise restoran untuk orang baru atau existing franchise restoran bagi orang yang membeli gerai McD yang sudah ada. Namun, di balik persyaratan yang cukup sulit, McD telah memberikan jaminan keuntungan yang besar dan stabil. Para franchise berpeluang mendapatkan margin keuntungan sebesar 40%. Next. Selanjutnya, implementasi faktor keberhasilan McDonald's. Yang pertama itu, menemukan posisi produk di hati konsumen dengan cara memberikan ciri khas atau pembeda dari produk-produk serupa. Ciri khas yang McDonald's lakukan untuk memerangi persaingan tidak hanya dilakukan dari segi produk. Pada saat itu, McDonald's memang lebih fokus pada produk hamburger, berbeda dengan pesaing lainnya. Namun, selain produk, McDonald's membuat ciri khas lain berupa pelayanan dan konsep gerai yang dibuat ceria dan sangat family-friendly. Yang kedua itu menciptakan konsistensi mulai dari kualitas produk, pelayanan, hingga pengalaman pembeli. Setelah menemukan ciri khas atau pembeda yang bisa membuat konsumen jatuh cinta dengan produk, hal berikutnya yang dilakukan oleh McDonald's adalah konsistensi. Dalam upaya mempertahankan kualitas produknya, McDonald's mendirikan Hamburger University pada tahun 1961. Hal ini diinisiasi oleh Ray Kroc untuk memberikan pelatihan pada karyawan McDonald's di seluruh dunia. Pelatihan yang dilakukan meliputi prosedur operasi, pelayanan, kualitas, dan kebersihan restoran. Yang ketiga, yaitu bisa beradaptasi dengan perilaku konsumen dari tren dan zaman yang terus berganti. Sejak berdiri, McDonald's sudah mengikuti tren yang saat itu sedang digemari di Amerika, yakni resto cepat saji. Saat tren berganti dan zaman berubah, banyak pesaing McDonald's yang tidak mampu bertahan dan berakhir dengan menutup gerai mereka. Namun, hal ini tidak terjadi pada McDonald's yang menyadari keinginan dan kebutuhan konsumen. McDonald's dikenal sebagai resto yang sering melakukan survei terhadap pelanggan. Hal ini mereka lakukan untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen mereka. Hasil survei dijadikan sebagai dasar inovasi baik dari produk hingga pelayanan di gerai. Yang keempat, menerapkan strategi cross-selling dalam menjual produknya. Strategi ini cukup untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Strategi cross-selling dilakukan dengan cara menawarkan produk lain yang sesuai dengan produk pilihan konsumen. McDonald's terkenal dengan strategi cross-selling terbaik dengan membuat pilihan menu yang dinilai pas oleh konsumen. Misalnya saat membeli Big Mac, kita akan ditawari untuk tambah kentang, cola, nugget, atau menu lainnya. Bahkan, mereka juga menyediakan paket komplit dengan selisih harga yang sedikit lebih murah, sehingga konsumen memilih paket dengan aneka menu daripada memilih satu Big Mac. Yang kelima, menyadari pentingnya komunitas dengan mendirikan bisnis filantropi untuk membangun citra baik di mata konsumen.
McDonald's berusaha memberikan feedback kepada masyarakat melalui komunitas dan jaringan relevan. Melalui Ronald McDonald House Charities atau RMHC, McDonald's menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan perempuan dan keluarga kalangan menengah ke bawah melalui berbagai aksi sosial. Selain itu, ada juga McDonald's APA Community sebagai bentuk dukungan McDonald's terhadap komunitas Asia Pasifik Amerika. Next. Selanjutnya ada penutup. Next. Kesimpulan, licensing adalah pengaturan di mana pemberi lisensi memberikan hak kepada pihak lain atau pemegang lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, pemberi lisensi menerima royalti dari pemegang lisensi. Adapun pengertian dari investment atau investasi adalah sebuah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset dengan tujuan untuk digunakan dalam waktu yang akan datang. Kemudian, adapun dua perusahaan atau lebih yang mengembangkan strategi jangka panjang bersama dengan tujuan mencapai kepemimpinan dunia dengan mengusahakan biaya paling rendah, diferensiasi dan menciptakan pemerosian berdasarkan variasi. Hubungannya bersifat timbal balik, jadi setiap mitra memiliki kelebihan spesifik yang akan dibagikan pada mitra yang lain. Adanya proses belajar yang harus terjadi di kedua belah pihak. Next. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.